Shalom, Bapak Ibu, Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati renungan ini agar boleh mereka yang mendengarnya mendapat menjadi rema di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dari renungan kali ini adalah tinggal di dalam Yesus Kristus. Dengan ayatnya diambil dari Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita mau berbuah banyak, tetaplah tinggal dalam Yesus Kristus. Kata Tuhan. Apa artinya tinggal di dalam Yesus? Ini adalah sebuah perumpamaan dari Tuhan Yesus untuk menjelaskan bagaimanakah hubungan antara Tuhan dengan kita, umat yang percaya dan mengasihinya dan dikasihinya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Pertama, diumpamakan seperti hubungan pohon dan buah. Itu artinya itu adalah suatu hubungan yang menyatu, satu kesatuan yang tidak terpisahkan, satu hubungan yang saling ketergantungan. Ranting memerlukan support dari pohon untuk bisa mengalirkan makanan kepadanya dari akar. Dengan demikian juga ini ada satu ketergantungan yang merupakan urat kehidupan. Jika terputus ranting itu dari pohon itu, maka dia akan mati. Hubungan ini juga menggambarkan bahwa suatu hubungan yang diharapkan menghasilkan pertumbuhan. Ini berhubungan dengan iman, Bapak Ibu saudara-saudari. Iman kita seperti ranting. Tuhan harapkan bertumbuh dan berkembang. Artinya iman itu tidak boleh dipendam, tetapi harus diperlihatkan, dikeluarkan, terlihat oleh dunia ini, dan harus kuat berakar seperti batang pohon. Demikianlah iman kita harus kokoh bertahan menghadapi berbagai tantangan. Hubungan ini juga berkaitan adalah suatu keterkaitan antara proses dan hasil. Artinya ranting yang tumbuh, yang hidup itu tentu diharapkan untuk menghasilkan daun, untuk menghasilkan buah. Jadi seperti itulah jika kita hidup bergantung kepada Tuhan Yesus, Tuhan mau kita menghasilkan buah. Yaitu buah apa? Yaitu buah di dalam hidup kita, di dalam karakter kita, di dalam sifat-sifat kita, pertobatan kita. Di dalam Galatia 5:43 ayat 44 dikatakan tentang buah-buah roh, pertobatan yang menghasilkan sifat untuk sabar, untuk mau memiliki kasih, mau berdamai dengan sesama, mau saling mengampuni, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, ini juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus seperti dikatakan, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Perumpamaan pokok anggur antara batang dan buah itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah sumber dari segala-galanya. Artinya kalau kita terpisah dari Dia, maka yang kita dapati adalah mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus kita renungkan selalu dalam hidup kita. Sudahkah kita hidup tinggal di dalam Yesus Kristus? Sudahkah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah kita bertobat dan sungguh-sungguh ingin menjalani hidup yang bergantung kepada Tuhan? Dan di sini dikatakan bahwa
Tidak ada lagi di luar Yesus Kristus ada keselamatan. Hanya Dialah satu-satunya keselamatan. Kita tidak boleh mencari lagi pergantungan kepada hal-hal lain di luar Yesus Kristus. Kita harus tinggalkan itu semua, karena memang hanya Dialah satu-satunya kebenaran, satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan dan memperoleh hidup kekal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus, inilah renungan malam yang boleh saya sharekan kepada Bapak, Ibu, Saudari pada malam hari ini. Kiranya ini dapat menjadi berkat, menjadi rema bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Pujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih untuk renungan yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami betapa hidup kami harus selalu bergantung kepada Tuhan, bahwa kami harus tinggal di dalam Tuhan supaya kami boleh menghasilkan hidup yang menghasilkan buah-buah yang Tuhan kehendaki, yang memuliakan Tuhan, yang memberkati banyak orang. Tuhan, biarlah ini satu peringatan bagi kami untuk memiliki hidup kami, supaya kami bertobat dan menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu Tuhan, dan hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya penolong di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang kami dengar. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari. Sungguh senang telah berjumpa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya. Amin.